Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran fikih. Kali ini kita akan membahas bab infak. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada bab yang kemarin kita telah membahas tentang zakat fitrah. Nah, kali ini babnya adalah infak. Muatan pelajaran, kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah 3.2, menerapkan ketentuan infak. Indikator yang ingin kita capai adalah 1. Mendeskripsikan pengertian dasar hukum infak dengan benar. Yang kedua, memahami tata cara infak. Anak-anak, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam memberikan rizki kepada hambanya tentu berbeda-beda. Ada orang yang diberi lebih, ada pula yang kurang. Karena rizki seorang hamba sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi manusia juga masih diberi kesempatan untuk berusaha seluas-luasnya. Kita sering mendengar kata mutiara yang diambil dari mahfudhah man jada wajada, yang artinya barang siapa yang sungguh-sungguh pasti berhasil. Nah, jika dilaksanakan dengan baik, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan hasil yang berupa harta benda maupun pahala. Dari kelebihan harta yang diberikan oleh Allah itu sudah sewajarnya dapat digunakan untuk membantu manusia sesama muslim yang masih kekurangan, yang membutuhkan. Karena apa? Pada dasarnya manusia hidup itu adalah saling tolong menolong, saling membantu. Kita disebut makhluk sosial. Tidak bisa orang itu hidup sendiri, pasti membutuhkan yang lain. Allah memerintahkan kita untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan melarang kita tolong-menolong dalam hal kejelekan atau kemungkaran. Dalam ajaran Islam terdapat ibadah yang berkaitan dengan tolong-menolong ini. Apa yang akan kita bahas? Infak. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita semua memahami materi infak agar kita mudah dalam belajar sendiri maupun bersama. Nah, pengertian infak menurut bahasa adalah kata infak berasal dari bahasa Arab, yaitu nafaqo, yang berarti membelanjakan atau menafkahkan. Sedangkan menurut istilah, infak artinya menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang kita miliki di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pengertian infak ya. Jadi kalau menurut bahasa membelanjakan atau menafkahkan, sedangkan menurut istilah adalah membelanjakan sebagian harta yang kita miliki di jalan yang diridhoi oleh Allah. Oke, kita lanjut. Dasar atau dalil tentang infak. Dasar atau dalil infak di dalam Al-Quran dan Al-Hadis banyak diterangkan tentang infak ini. Kenapa? Karena infak adalah perbuatan yang mulia dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu,
Mari kita pelajari bersama dasar hukum infak yang diambil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, sekarang dasar hukumnya dari Al-Quran surat Ali Imran ayat 92. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Quran surat Ali Imran ayat 92. Sedangkan dasar dari hadis, dalam hadis juga disebutkan tentang keutamaan memberi daripada menerima, atau tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, ini yang diriwayatkan oleh Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Anfiq ya ibna Adama yunfiq alaika, yang artinya, berinfaklah wahai anak Adam, maka engkau akan dibalas. Hadis riwayat Muslim. Sekarang ketentuan-ketentuan infak. Yang pertama adalah hukum infak. Hukum memberikan infak, Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan agar yang kita berikan kepada orang lain merupakan sesuatu yang baik. Tadi sudah disebutkan dalam hadis tadi apa? Yang kita cintai dalam Al-Quran ya, yang kita cintai, harta yang kita cintai, yang kita berikan. Nah, disinilah kunci kebaikan dan kualitas iman seseorang. Untuk mengetahui lebih jelas hukum infak, ada baiknya kita pelajari macam-macam hukum infak. Adapun macam-macam hukum infak sebagai berikut. 1. Infak wajib. Infak wajib berarti hukumnya wajib untuk mengeluarkannya. Contohnya, 1. Apa infak wajib? Membayar zakat. Ini wajib, baik zakat fitrah ataupun zakat mal. Yang kedua, membayar mahar pengantin. Yang ketiga, menafkahi istri atau keluarga. Kemudian yang keempat, menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam waktu iddah atau penantian. Nah, ini infak wajib, contohnya ada 4. Sekarang yang kedua, infak sunnah. Infak sunnah berarti hukumnya sunnah untuk mengeluarkannya. Seperti apa? Contoh infak sunnah. 1. Infak untuk perjuangan di jalan Allah ya. Kemudian yang kedua, infak untuk kepentingan umum. Contohnya apa? Coba kamu. Iya, kalian kan sudah infak ya tiap Jumat belajar. Di sekolah ada itu kotak infak. Hari Jumat itu untuk kepentingan umum. Kalau ada teman kalian yang sakit atau itu bisa diambilkan dari infak itu. Kemudian yang ketiga, infak untuk menolong musibah. Misalnya ada musibah tanah longsor, kita mengumpulkan uang untuk disumbangkan, itu juga termasuk infak. Yang tahun berapa, 2004 itu ada tsunami di Aceh, berapa puluh ribu yang meninggal itu kita juga menggalang dana, namanya dana infak, untuk menolong orang yang terkena musibah, dan masih banyak yang lain.
Kemudian yang ketiga, hukum infak yang ketiga adalah infak mubah. Infak mubah berarti hukumnya mubah untuk mengeluarkannya. Apa contohnya? Mubah itu apa saja? Apa mubah itu? Mubah artinya boleh. Boleh iya, boleh tidak. Kalau sunnah kan dianjurkan. Kalau wajib tadi, wajib itu harus, gitu ya. Kalau mubah itu boleh. Boleh iya, boleh tidak. Satu contohnya, hadiah, memberi hadiah. Ada teman kalian yang ulang tahun, kalian ngasih hadiah, itu mubah, boleh. Kemudian hibah, hibah memberikan sesuatu kepada orang lain yang sangat bernilai, itu hibah, mubah, boleh hukumnya. Dan masih banyak contoh yang lain. Kemudian hukum infak yang keempat, infak haram. Loh, kenapa infak haram? Nah, infak haram hukumnya mengeluarkannya, contohnya. Kenapa kok haram? Contohnya, infaknya orang non muslim, nggak boleh, untuk menghalangi syiar Islam. Kita infak diberikan kepada orang non muslim untuk menghalangi kemajuan umat Islam, nggak boleh ya, nggak boleh. Kemudian yang kedua, infak bukan karena Allah, itu juga tidak boleh. Oke, kita lanjut. Rukun infak. Apa tahu rukun? Rukun sudah kita bahas ya kemarin, sesuatu yang harus ada ketika kita melaksanakan sesuatu kewajiban, sesuatu perkara. Nah, infak harus memenuhi rukun-rukun tertentu. Apa saja rukunnya? 1. Pemberi infak atau orang yang berinfak disebut munfik. Ya, pemberi infak, munfik. Yang kedua, penerima infak disebut munfak lahu. Yang ketiga, barang yang diinfakkan. Yang keempat, serah terima atau ijab qabul. Nah, diingat, rukun infak ada berapa, anak? 4. Pemberi infak atau munfik, penerima infak atau munfak lahu. Yang ketiga, barangnya yang diinfakkan. Yang keempat adalah penyerahan atau ijab qabul. Ijab itu menyerahkan, qabul itu menerima. Jadi ijab qabul artinya serah terima. Itu dalam hal infak. Oke, lanjut. Sekarang syarat-syarat infak. Syarat infak 1, syarat infak untuk munfik. Munfik tadi orang yang berinfak. Apa saja syaratnya orang yang berinfak? 1, orangnya memiliki harta yang lebih. Lebih untuk apa? Untuk dirinya sendiri ya, untuk keluarganya. Sudah tidak kelaparan, itu boleh berinfak. Kemudian yang kedua, ikhlas karena Allah, bukan karena paksaan atau yang lain. Yang ketiga, tidak menyebut-nyebut infak yang telah diberikan. Misalkan infak Jumat, kamu bawa 50.000, ada temannya yang cuma 1.000. Terus setelah infak, oh ini loh aku infak 50.000. Nah, boleh nggak seperti itu? Tidak, okay? Tidak boleh menyebut-nyebutnya. Kemudian yang keempat, tidak menyakiti orang yang menerimanya, ya, tidak membicarakan dengan orang lain, menggunjing dan sebagainya, sehingga menyakiti orang yang menerima infak, itu tidak boleh. Kemudian syarat barang yang diinfakkan. Apa? 1, harta yang boleh ditasarufkan atau harta yang boleh diberikan. Ditasarufkan itu diberikan, itu apa saja. Kemudian barangnya terpilih atau baik. Yang ketiga, harta yang diperjualbelikan, boleh diberikan.
orang yang sah pemiliknya, pemilik sah, bukan milik orang lain atau barang pinjaman atau titipan. Ini tuh barang titipan kemudian diinfakkan, nggak boleh karena pemiliknya bukan dia sendiri. Kemudian sah menerimanya. Yang keenam adalah tanpa adanya pengganti. Jadi infak itu ikhlas, tidak ingin diganti. Misalkan aku infak 100.000, besok kamu ganti ya 50.000 misalkan. Tuh. Kita lanjut. Tata cara infak. Tata cara infak tentunya harus sesuai dengan ketentuan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, baik untuk memberi infak maupun penerima infak. Karena infak merupakan perbuatan yang terpuji dan banyak keutamaannya. Nah, sedangkan infak yang sangat bermanfaat dan mempunyai manfaat terus-menerus adalah namanya amal jariyah, yang berupa misalkan berupa tanah, bangunan, dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Contohnya madrasah atau sekolah, kemudian bangun masjid atau musola, rumah sakit, jalan, serta kepentingan yang lain di jalan Allah. Maka dalam penyampaian dan penerimaannya harus jelas, tepat, tidak salah. Untuk itu mari kita pelajari selanjutnya. 1. Golongan penerima infak. Keutamaan memberi sesuatu barang atau harta berupa infak sebaiknya diurutkan sebagaimana urutan prioritas, mana yang harus didahulukan itu prioritas, sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 215. Yaitu apa saja? Sesuai dalam surat Al-Baqarah ayat 215. 1. Yang diprioritaskan mulai dari nomor 1, orang tua. Nah, orang tua ya, orang tua kalian. Kemudian yang kedua, saudara terdekat atau keluarga. Yang ketiga, prioritas yang ketiga adalah anak-anak yatim. Yang keempat, fakir miskin. Yang terakhir adalah orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir. Nah, itu golongan penerima infak. Nah, sekarang lanjutnya golongan yang tidak berhak menerima infak. Sedangkan golongan yang tidak berhak menerima infak, siapa saja kira-kira? 1. Orang kaya. 2. Orang yang masih mampu bekerja, dia tidak berhak menerima infak. Yang ketiga, pembangunan fasilitas umum yang sudah mewah. Ya, misalkan jalan raya sudah mewah, sedangkan di lain desa itu masih jalannya masih jelek. Nah, hendaknya diutamakan yang jelek, jangan yang mewah itu terus dibenahi begitu, ya. Oke, yang keempat, penjahat aktif atau belum bertobat, ini tidak berhak menerima infak. Anak-anak, materi infak kali ini sudah selesai. Kalian hendaknya belajar mengulang tentang apa? Hukum infak, syarat rukun infak. Kemudian coba kamu tulis
ya, di kertas apa-apa, kemudian ditempelkan pada papan pemajangan, misalkan di kamarmu. Nah, hukum infak, syarat infak. Nah, nanti apa, lama-lama atau dasar hukum, nanti lama-lama akan hafal. Oke? Sampai di sini infak kita akhiri. Kalian hafalkan tadi ya dalil-dalilnya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Sebelum pembelajaran kita akhiri, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.